Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama kita isi kehidupan di dunia ini dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu semua kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dari dunia hingga akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ada di bulan yang sangat agung, yaitu bulan yang di dalamnya dilahirkan manusia yang agung, yang dibesarkan oleh zat yang maha agung, yaitu kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh penjuru dunia di bulan Rabiul Awal khususnya, kaum muslimin semarak mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kita bisa ambil, yang pertama, merayakan Maulid merupakan ungkapan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, ungkapan rasa kegembiraan kita atas ditakdirkannya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ungkapan rasa syukur kita atas diutusnya Rasulullah sebagai rahmat untuk semesta alam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, yang artinya katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, bifadlillah, ketika mendapatkan anugerah dari Allah yaitu Al-Quran, wa birahmatihi, dan ketika mendapatkan rahmat dari Allah yaitu diutusnya Rasulullah, fabidzalika, maka dengan anugerah dan rahmat Allah tersebut, falyafrahu, hendaknya mereka orang-orang yang beriman bergembira. Para ulama mengambil hikmah dari ayat ini bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ungkapan rasa kegembiraan, ungkapan rasa mahabbah, ungkapan rasa tasyakur atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali rahmat untuk semesta alam.
Lalu alasan yang kedua, mengapa kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar kita mendengarkan kisah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, perjuangan Rasulullah, suka duka yang dialami oleh Rasulullah. Seperti halnya Allah pun menceritakan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu kepada nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mantap hatinya Nabi. Lihat dalam surat Hud ayat 120. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika bi amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Yang artinya telah aku kisahkan para rasul-rasul semua kepadamu ya Muhammad. Tujuannya adalah manusabbitu bihi fuadak, agar dengan kisah-kisah itu makin kuat hatimu, makin mantap hatimu. Saudara, kita punya nabi pastinya punya hati baja, punya hati luar biasa. Gak ada yang mampu menandingi daripada hati nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resiko macam apa yang tidak pernah dihadapi oleh nabi? Dari mulai mau dipenjara, bahkan mau dibunuh, bahkan mau diusir, yang akhirnya beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Belum lagi ketika orang kafir melemparkan kotoran ke kepala mulia Rasulullah. Rasulullah pun pernah diembargo, pernah dikucilkan, saudara. Luar biasa kita punya hati nabi. Hati nabi kita luar biasa kuatnya. Tapi Allah masih tetap mengkisahkan para nabi-nabi terdahulu. Ada nabi yang menghadapi raja dolim seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, menghadapi Namrud. Ada lagi Nabi Musa yang menghadapi raja dolim, yaitu siapa? Fir'aun laknatullah. Fitnah yang dialami oleh para nabi-nabi juga ada. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam difitnah menjadi anaknya Tuhan. Diceritakan semua kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Untuk menguatkan hati kita punya nabi, saudara. Sebab setiap nabi itu punya musuh. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduan. Setiap nabi aku jadikan musuh, aku hadirkan musuh. Tadi Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud. Nabi Musa musuhnya siapa? Fir'aun. Kalau sekarang kita punya imam besar umat Islam, Al-Habib Muhammad Rizki Syihab, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Lah kalau nabi saja punya musuh, maka pewarisnya pun siap-siap menghadapi musuh. Bentar lagi mau lengser. Setiap nabi punya musuh, saudara. Begitu pula para ulama udah siap-siap kudu punya musuh. Maka melalui peringatan Maulid Nabi jangan hanya dijadikan seremonial. Kita dengerin nasihat para ulama yang menyampaikan kisah Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar mantep hati kita. Di antara yang bisa kita petik untuk memantapkan hati kita itu apa? Urusan akhirat. Yang umat-umat nanti itu berlomba-lomba mencari pertolongan kepada para nabi-nabinya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam, nggak ada yang sanggup menolongi umatnya. Kita punya nabi adalah manusia yang pertama kali nanti masuk ke dalam sorga. Yang lainnya belum. Hanya nabi kita pertama kali nanti masuk sorga. Begitu nabi masuk sorga, nabi lihat nggak ada umatnya dalam sorga. Minta izin ke Allah. Beliau minta keluar dari sorga. Apa yang beliau lakukan? Mau cari umatnya. Beda sama pejabat, udah enak lupa sama rakyatnya. Kalau nabi enggak, masuk surga nikmat, dia cari umatnya, saudara. Maka harapan kita banyaknya sholawat yang kita baca, hadir ke majelis maulid, mudah-mudahan kelak mendapat syafaat Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga hikmah perayaan Maulid Nabi adalah agar kita mendengar kisah Rasulullah, maka kita jadikan suri toladan.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana mungkin kita mau jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kalau kita tidak pernah mendengarkan kisah Nabi? Terkadang kita malas membaca kisah Nabi, mungkin kesibukan kita, urusan duniawi dan seterusnya. Tapi dengan adanya perayaan Maulid Nabi, kita mendengarkan rawi dibaca, kemudian para penceramah menyampaikan perjalanan perjuangan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama kita menyampaikan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, lalu kemudian kita jadikan suri toladan atau uswatun hasanah. Memang yang mau menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah tidak semua orang. Maka kalimatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, betul-betul telah ada di dalam diri Rasulullah untuk kalian suri toladan. Lalu siapa yang mau mengikuti Nabi? Liman, hanya orang yarjullah, yang mengharapkan ridho Allah, wal yaumal akhir, dan ingin selamat di hari akhirat nanti. Hanya orang yang cinta kepada Allah dan pengen selamat di akhirat, mereka itulah yang mau menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka dalam ayat lain Allah tegas mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, al-ayah. Kata Allah, jikalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutiku. Jadi kalau kita mau menjadikan uswatun hasanah, yaitu kita punya Nabi, berarti ittiba'ur Rasul, kita harus mengikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, kita jadikan uswatun hasanah, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian, Allah akan memberikan ridhonya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan nanti di akhirat Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, oleh karenanya, dengan semaraknya perayaan Maulid Nabi di tengah-tengah kampung kita yang bisa kita jangkau, hadirilah ibadah Allah, semarakan, ramaikan, niatkan agar kita bisa membaca sholawat bersama-sama, lalu kita bisa mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita. Sebab akhir zaman sekarang ini tidak ada lagi yang bisa menjadi panutan kecuali para ulama, para guru-guru kita. Hanya saja kalau mau menjadikan ulama sebagai panutan buat kita, ikuti nasihat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan ulama sebagai panutan kita, cari ulama yang mengajak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cari ulama yang mau menyatukan umat Islam, bukan justru memecah belah umat Islam. Saat ini zaman fitnah, tidak ada para ulama satupun di zaman dulu yang membatalkan nasab para habaib. Sekarang muncul gerakan begal nasab yang membatalkan nasab para habaib. Anda boleh main ke Masjid An-Nawir Pekojan. Dulu di sana itu pernah terjadi peristiwa di zaman Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya. Pada saat beliau merenovasi Masjid An-Nawir, arah kiblat mihrab masjidnya itu kurang pas ke Ka'bah. Pada saat Syekh Nawawi bersilaturahmi ke Al-Habib Utsman bin Yahya, beliau menjelaskan bahwa ini mihrab kurang pas ke arah Ka'bah, kiblatnya nggak pas. Imam Utsman, sahabat Habib Utsman bin Yahya, beliau seorang ahli falak, beliau mengatakan, sudah kami hitung dengan ilmu falak, sudah pas ke Ka'bah. Tetap kata Syekh Nawawi, enggak, belum pas. Singkat cerita, saking hangatnya perdebatan beliau berdua, ulama besar ini, akhirnya Syekh Nawawi mengajak Habib Utsman bin Yahya melihat ke jendela. Singkat cerita, apa yang dilihat oleh Habib Utsman bin Yahya? Ka'bah terlihat di depannya. Bahwasannya mihrab Masjid An-Nawir Pekojan itu kurang pas ke arah Ka'bah, saudara. Singkatnya, Habib Utsman bin Yahya takjub dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Nawawi, keramat yang luar biasa, bisa lihat Ka'bah. Langsung ditarik tangannya, mau dicium sama Habib Utsman bin Yahya. Apa yang terjadi?
ditarik tangannya Syekh Nawawi, nggak mau dicium, saudara. Lalu Syekh Nawawi berkata, jangan wahai Habib, harusnya aku yang mencium tanganmu, jangan kau cium tanganku. Apa kata Habib Usman bin Yahya? Enggak, karena kamu diberi kelebihan ilmu oleh Allah, wajib aku cium tanganmu. Jangan. Kenapa aku nggak mau dicium tangan olehmu? Karena engkau adalah zuriyah Nabi. Kalau mau menolak Syekh Nawawi, bukan Imad yang keramatnya bisa lihat Ka'bah. Wah, ini Imad bisa lihat apa? Ilmu belum seberapa, kok berani menyalah-nyalakan ulama-ulama yang lebih alim sekelas Syekh Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan kalau di Indonesia, Rois Am PBNU, ulama terhebat saat ini di NU, teralim di NU sampai jadi Rois Am. Beliau mengisbat para habaib adalah zuriyah Nabi. Ini Imad ngaku NU tapi membangkang kepada Rois Am PBNU. Yang model begini apa yang akan kita ikuti, saudara? Ini fitnah luar biasa, sampai raja dangdut ikut-ikutan kena fitnah. Bagi siapa yang tidak percaya habaib zuriyah Nabi, silakan. Bagi yang percaya juga silakan. Yang terpenting bagi kita adalah ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita diadu domba, kita pecah belah karena orang-orang kafir yang akan senang melihat ini semua. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.